Inilah potret desa Dawi-Dawi Pomala'a, Kabupaten Kolaka. Lokasi ini tidak jauh dari pabrik nikel milik PT Aneka Tambang. Dibanding desa lainnya, wilayah ini bisa dikatakan maju. Perusahaan milik pemerintah yang sudah beroperasi sejak tahun 1960 itu tentu saja berperan penting untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Sebagian warga desa terserap sebagai karyawan di perusahaan ini. Hampir di semua tempat, keberadaan perusahaan tambang identik dengan dampak negatif aktivitasnya yang mengancam kehidupan warga dan lingkungan setempat. Contoh kecil saja, warga berpotensi menderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA akibat menghirup debu yang berterbangan saat truk besar milik perusahaan tambang melintasi jalan. Baik warga dan pihak perusahaan sama-sama menggunakan jalan yang ada dan tentu saja rawan terjadi kecelakaan. Kecamatan Pomala'a memang terkenal dengan potensi sumber daya nikelnya. Selain PT Aneka Tambang, sejumlah perusahaan penambang juga beroperasi di wilayah ini atas izin kuasa pertambangan Bupati Kabupaten Kolaka di tahun 2007. Dampaknya dirasakan penduduk desa Tambea. Desa Tambea, penduduk aslinya adalah suku Bajo. Mereka berprofesi sebagai nelayan dan penambak teripang. Sejak perusahaan tambang Dharma Rosadi Internasional beraktivitas di pelabuhan yang dibangun tidak jauh dari pemukiman, usaha tambak milik warga hampir bangkrut. Para nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena pencemaran yang menyebar di pesisir laut. Sekarang sudah jauh. Jauh apanya? Jauh karena dari sini yang kita kurang tahu juga itu karena tidak pernah dilihat di bawah apakah masih ada ikan atau bagaimana pengaruh dari ini lumpur atau bagaimana. Ya biasa di luar pulau ini, Pulau Pedamarang. Kerugian besar juga dialami Sudirman, pemilik tambak teripang terbesar di daerah itu. Sebelumnya, 5,5 hektar tambaknya mampu menghasilkan 20 juta rupiah sekali panen dalam jangka waktu 8 bulan. Namun sekarang, untuk memperoleh 5 juta saja, diakui Sudirman sangat sulit. Usaha tambak yang tidak menjanjikan lagi memaksa Sudirman menyewakan 1,5 hektar tambaknya kepada pihak perusahaan. Sesuai kesepakatan, lahan tambaknya disewa senilai 32 juta rupiah untuk jangka waktu yang cukup lama. Sekarang budidaya setengah mati. Kenapa Pak? Ini pengaruh lahan ya, pengaruh tanah kan, tanah merah kan. Iya, kabur air. Ikan kan tidak mau makan makanan kotor. Sekarang kita diganti rugi. Bukan lagi ganti rugi, itu kan dia cuma sewa kita punya lahan tapi batas 20 tahun. Oh. Udah ambil 1 meternya itu 2.000. 1 meter kita punya lahan. 2.000 per meter. 2.000 per meter Pak. Ya. Tapi batas 20 tahun baru lepas. Menurut Kepala Desa Tambea, dari 50 kepala keluarga pemilik tambak, 10 diantaranya sudah mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Tanpa memikirkan dampak negatifnya sebagai hal yang penting dan serius untuk kelangsungan hidup warga, pemerintah setempat turut mengizinkan operasi perusahaan tambang hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Masih di Kecamatan Pomala'a, tepatnya di Desa Lawania, perusahaan tambang yang harusnya mempercepat pembangunan daerah tertinggal, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ternyata hanya angan-angan saja.
Warga yang juga berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya justru menjadi penonton atas eksploitasi yang dilakukan perusahaan. Ya namanya juga kita yang begitu saja, kita apa adanya kita terima. Kalau memangnya itu yang di atas kita bisanya diperhatikan, ya syukur. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Kalau sumbangannya itu saya kurang tahu juga itu kalau misalnya ada. Tapi kalau saya dengar itu biasa itu ada. Tapi kemungkinan di kita ini belum ada kita tiba di sini.